Akhirnya, Anies dan Imin mengaku kepada publik mereka terang-terangan bermain politik identitas. Kementerian Agama yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama memberikan kepada kita di Jakarta Harmony Award. Itu kalau Pak Menteri Agama menyampaikan itu berarti bukan buat Jakarta. 2 hari ini kan saya juga di sosial media saya diserang dengan isu-isu seolah-olah saya kerjasama dengan HTI, kerjasama dengan politik identitas, intoleran. Itu sama seperti persepsi publik yang terbangun ketika Pilkada DKI lah kira-kira. Ini ada realita, ada sekelompok masyarakat kita yang terpengaruh memilih orang harus berdasarkan seiman, yaitu haknya mereka. Tapi kita juga yakin masih banyak rakyat juga yang tahu arti seiman itu bukan berarti seagama di KTP saja, tapi betul-betul memiliki iman yang percaya Tuhan itu satu, yang memiliki kepercayaan bahwa Tuhan ingin kita berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Tuhan yang orang juga banyak yang percaya, yang penting bagaimana kita percaya histori, sejarah. Itu kan ceritanya dia kalau diterjemahkan gitu ya. Nah, saya adalah orang yang percaya, saya akan terus lakukan aja berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan dimanapun saya berada. Seperti saat ini saya masih di Pertamina, saya lakukan yang sama. Nah, sekalipun misalnya karena orang nggak suka lalu dikeluarkan, ya sudah. Saya akan tetap berdiri yang sama, mau dijatuhkan tetap yang sama, karena saya percaya tidak ada satu proposal pun terhadap saya yang bisa terjadi tanpa seizin Allah. Dan Allah itu ada pemegang, ini ada Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Baru saja saya dengar tadi di TikTok, selagi orang itu agamanya Islam, sekalipun dia jahat, sekalipun dia ngerampok, sekalipun dia maling dan korupsi, ditangkap, masuk penjara, mati, masuk surga. Tapi kalau orang kafir, sekalipun orang baik, banyak kesodakoh, banyak berjuang, mati, masuk neraka. Ini dari mana? Begitu kan kamu yakinnya kan? Itu kan indoktrinasi yang saya alami sendiri. Iya, bukan katanya. Saya yang mengalaminya sendiri. Dulu saya juga waktu kecil meyakini seperti itu. Orang kafir masuk neraka semuanya. Sekalipun dia berjuang membela negara, berani mati sebagai pahlawan, masuk neraka karena non muslim. Seperti itu kan? Ya itu persoalan. Jadi Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan. Jadi inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok, dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Kalau sudah seperti itu ya, rebranding apapun yang dilakukan Anies ternyata nggak ngefek gitu. Ternyata nggak ngangkat. Karena apa? Karena rakyat itu nggak bodoh. Jangan underestimate, jangan meremehkan kecerdasan rakyat. Politik di Indonesia memang kental dengan bumbu-bumbu agama yang selalu menjadi penyedap untuk menutupi kebusakan hati dari para politikus yang haus kekuasaan. Agama sering disalahgunakan dengan menggunakan dalil atau ayat untuk mencari suara, agar bisa menyerang kubu lawan. Bahkan banyak politikus yang mendapatkan gelar seperti Rasul ataupun Imam Mahdi dari para pemuka agama yang sudah mereka bayar. Anies adalah seorang yang rela melakukan apapun untuk memenuhi ambisinya untuk berebut kekuasaan menjadi presiden di Indonesia. Dengan ditemani Caimin sebagai pendampingnya, Anies tidak segan-segan untuk bermain politik identitas kembali di 2024. Anies disinyalir telah menggandeng kaum khilafah seperti kelompok SCTI dan juga kelompok Rizik Syihab yang merupakan mantan dari ketua FBI yang memiliki aliran keras. Anies secara terang-terangan dalam sebuah acara televisi mengaku memang menggunakan politik identitas pada 2017 lalu ketika pilkada melawan Ahok.
Politik identitas Anies semakin menguat dengan penyerangan secara besar-besaran kepada kubu Ahok dengan menyebut bahwa haram hukumnya dalam Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim. Selain itu, serangan lain juga dilancarkan oleh kubu Anies dilanjutkan dengan penolakan untuk mensolatkan warga yang sudah tutup usia. Mereka mengklaim bahwa hanya dengan memilih Anies dan menjadikan Anies sebagai pemimpin Muslim, maka dipastikan akan bisa mencium bau surga dari dunia dan pintu surga akan terbuka lebar ketika mereka tiba di akhirat nanti. Ahok pun juga beraksi bahwa dirinya adalah salah seorang korban dari ganasnya politik identitas yang dikomandoi oleh Anies dan juga Rizik Syihab. Ahok meyakinkan masyarakat bahwa memilih pemimpin seiman itu bukan berdasarkan dari kolom agama yang ada di KTP, tetapi dari perbuatan dan perilakunya sehari-hari. Ahok menyebut bahwa adalah hal yang sia-sia memilih pemimpin yang seiman, karena meskipun seiman apabila korup dan tidak peduli dengan rakyat, maka hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut merupakan pemimpin yang baik bagi seluruh rakyat.